Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefania Aulia Elita Putri dari Prodi S1 Manajemen. NIM saya 1123240088. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis berkelanjutan PT Unilever. Unilever dibentuk pada tahun 1930 melalui penggabungan Lever Butter dan Margarin Uni yang merupakan sebuah perusahaan konsumen global dengan berfokus pada sabun dan margarin. Tetapi semenjak Unilever memasuki Indonesia 1933 dengan mendirikan pabriknya di Surabaya, perusahaan tersebut memimpin pada sektor fast moving consumer goods yang disebut FMCG dengan merek-merek terkenal seperti Dove dan Sunsilk. Unilever juga dikenal karena komitmennya pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, menciptakan dampak positif di pasar global dan Indonesia. 1. Tujuan keberlanjutan yang ambisius. Unilever merupakan prinsip doing well by doing good, sehingga hal tersebut menciptakan tujuan keberlanjutan yang ambisius melalui inisiatif yang disebut Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Harapannya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan jejak positif dan lingkungan sambil mengurangi dampak negatif. 2. Berfokus pada produk yang berkelanjutan. Unilever terkenal dengan berbagai produknya yang berfokus pada berkelanjutan. Maka dari itu, Unilever berupaya keras untuk mengurangi timbulnya penyakit yang dapat dicegah seperti diare dan pneumonia. Sebagai contoh, merek-merek seperti Vixal, Lifebuoy, dan Daya melalui penerapan perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat. 3. Bahan baku berkelanjutan. Unilever memiliki ambisius untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan dan bebas deforestasi sebagai hal yang lumrah dan hanya mengambil sumber dari lokasi beresiko rendah. Untuk mencapai hal ini, Unilever meningkatkan keterlibatannya dengan pemasok dan petani kecil sekaligus meningkatkan kemampuan penelusuran dan transparansi rantai pasokan milik Unilever. Minyak sawit sendiri memiliki penggunaan yang sangat penting yakni membuat busa, maka dari itu bahan ini merupakan bahan utama dalam banyak produk, mulai dari makanan dan kecantikan hingga pembersih rumah tangga. Selain itu, sawit merupakan tanaman minyak yang paling hemat lahan, dengan hasil per hektar yang jauh lebih besar dibandingkan minyak lain, seperti bunga, matahari, lobak, atau kedelai. 4. Reduksi jejak karbon. Dikarenakan perubahan iklim yang menjadi krisis global, maka Unilever menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan operasional mereka dan rantai pasokan. Hal ini melibatkan investasi dalam teknologi hijau, meningkatkan efisien energi, dan beralih ke sumber energi terbarukan di seluruh operasionalnya. Contoh yang digunakan Unilever ialah penggunaan panel surya sebagai energi terbarukan guna pemanas serta penggunaan energi biomasa yang berasal dari cangkang sawit di Geraha Unilever. Kantor pusat Unilever yang berada di Tangerang yang telah menetapkan Green Building dan mendapat penilaian Greenship Platinum kategori tertinggi. Geraha Unilever memanfaatkan cahaya matahari untuk mengurangi penggunaan listrik dan melakukan penghijauan agar dapat menyerap sebanyak mungkin emisi CO2. 5. Program pengembangan masyarakat. Unilever terlibat dalam berbagai program pengembangan masyarakat yang mendukung penyediaan air bersih, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi di komunitas sekitar tempat operasional mereka. Ini termasuk program seperti Unilever Foundation yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Unilever telah menerapkan program pengelolaan air di sekitar 100 lokasi produksi Unilever. Di lokasi yang mengalami kesulitan air, saat ini Unilever sedang melakukan bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar pabrik Unilever yang berada di Cikarang dan Rungkut. 6. Inovasi kemasan berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan juga diterapkan melalui berbagai terobosan dalam pengembangan produk dan kemasannya. Salah satunya melalui komitmen terbaru dari divisi Home Care Unilever yaitu Green Future. Sebuah upaya menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lestari dengan melakukan transisi untuk menggantikan 100% karbon yang berasal dari bahan bakar fosil dalam pembuatan, produksi, dan kemasan rangkaian produk pembersih dan deterjennya dengan karbon terbarukan atau karbon daur ulang. Hal tersebut diwujudkan diantaranya dengan memorkulasi ulang rinso deterjen, cair, dan molto pelembut dan pewangi pakaian, dan memperkenalkan solusi produk yang dirancang untuk mengurangi penggunaan air, seperti molto all-in-one
blue and pink, dan sunlight jeruk nipis pencuci piring. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.